Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan harta karun memang selalu menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak orang. Bagaimana sebenarnya sejarah penamaan harta karun ini? Berikut adalah kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Perlu diketahui, harta karun sering diartikan sebagai harta berharga yang bernilai tinggi yang biasanya ditemukan di tempat-tempat tersembunyi. Menurut asal-usulnya, harta karun berawal dari kisah seorang saudagar yang kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yakni bernama Qarun. Dari sinilah asal-muasal penyebutan nama harta karun yang kini populer di tanah air. Kisah Qarun ditemukan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 67-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaraan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata padanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76. Dalam tafsir Al-Quran, pada zaman Nabi Musa, ada seorang saudagar kaya raya bernama Qarun. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat dari Nabi Musa alaihissalam. Tidak hanya memiliki harta, Qarun juga seorang yang berilmu. Bahkan, dikatakan bahwa dirinya adalah salah satu ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan juga Harun. Namun, kisah Qarun berakhir tragis. Ia berserta seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah akibat kesombongannya. Kesombongan Qarun yang kelewat batas. Semasa hidup, Qarun dikenal sebagai sosok yang multi-talent. Dia dijuluki dengan sebutan Munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, dia juga pintar dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Qarun menjadi seseorang saudagar yang sukses dan paling kaya pada zaman Nabi Musa. Jauh sebelum kekayaan Qarun melimpah ruah, sebenarnya dia hanyalah seorang laki-laki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Qarun meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujui tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah seseorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisi emas dan perak. Qarun memiliki 400 pegawai dan 400 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta. Belum lagi pelayan yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Awalnya, Qarun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, dia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak pengumpulan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78. Kedurhakaan Qarun kian menjadi-jadi manakala ia menghambur-hamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dengan kesesatan, kezaliman, dan juga permusuhan.
sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Mabuk dan terlena dengan itu semua, ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka kepada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menjajarkan pengkhianatan Qarun dengan Fir'aun, Ramses kedua, atas penolakannya terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa. Qarun menolak zakat. Pada suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qarun, kekayaannya itu adalah hasil kerja kerasnya dan usahanya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan siapapun, tidak ada kaitannya dengan Allah ataupun dewa manapun. Dalam Al-Qasas Al-Anbiya 602. Qarun sangat tidak suka dinasehati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika ia pernah menyewa seseorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu sholat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan tersebut, mengingatkan kepada si perempuan, kedurhakaan Qarun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak pernah merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan juga ancaman Allah. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala sesuatu. Qasas Al-Anbiya 605. Akibat kesombongannya, Qarun kemudian diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini ia banggakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami tenggelamkan dia atau Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat pembelaan diri. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Kisah Qarun di dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan Allah kepada seluruh manusia bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi dengan kesombongan dan juga keangkuhan. Hendaklah kita senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah. Demikianlah sejarah harta Qarun dan juga kisah Qarun yang diazab Allah karena kesombongannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa alaihissalam yang berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Baik Nabi Musa maupun Qarun masih keturunan Nabi Yakub. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga ia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan harta dan benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah penuh berisikan emas dan perak. Begitu kayanya Qarun sehingga kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang, kira-kira 15 sampai 20 orang. Riwayat lain 40 sampai 70 orang. Akan tetapi Qarun ingkar atas nikmat Allah hingga ia diberi asap tertimbun beserta harta bendanya ke dalam tanah dalam waktu semalam. Tempat tersebut dikenal dengan Danau Qarun
dan kini yang tersisa hanya puing-puing Qarun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Kisah Qarun inilah yang menjadikan inspirasi legenda harta-harta yang terpendam di bawah tanah atau harta karun. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.